Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudari yang sama-sama saya hormati, yang dicintai dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan membahas tentang kelebihan atau keuntungan bagi orang-orang yang berlaku jujur di dalam kehidupannya dan kerugian bagi orang-orang yang berdusta di dalam kehidupannya. Dalam hal ini kita akan mengangkat kisah yang terjadi di zamannya Nabi Musa alaihissalam, kisah yang diceritakan di dalam surah Al-Baqarah, yaitu tentang seorang anak pemilik seekor sapi betina. Di masa Nabi Musa alaihissalam pernah hidup seorang yang kaya raya. Dia bergelimang dengan harta benda, namun dia tidak punya anak keturunan, tidak punya ahli waris kecuali dia memiliki sepupu yang akan mewarisi harta bendanya. Namun selama dia masih hidup, maka sepupunya itu tidak dapat memiliki harta itu. Kemudian diminta agar dia meninggal juga tidak bisa. Akhirnya sepupunya ini gelap mata. Satu hari sepupunya membunuh orang yang kaya raya ini. Lalu mayatnya dibuang ke desa yang lain. Kemudian dengan berpura-pura dia dengan penuh kebohongan, datanglah dia ke Nabi Musa alaihissalam. Dia meminta, wahai Nabi Allah, kami datang menuntut keadilan tentang pembunuhan dari sepupu kami. Kami ingin menuntut balas kepada siapa yang pernah membunuhnya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memerintahkan mereka untuk mencari seekor sapi. Seekor sapi betina yang ciri-cirinya disebutkan di dalam Al-Quran itu, artinya kuningnya itu sedang-sedang, tidak pernah dipakai untuk membajak. Kemudian indah kalau dipandang mata. Dan mereka mencari, ternyata tidak ketemu. Namun begitu hampir mereka berputus asa, lalu mereka mendapat kabar bahwa ada seekor sapi sesuai dengan ciri-ciri yang mereka cari. Ternyata sapi itu adalah sapi seorang anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya. Orang tuanya adalah orang yang soleh. Ketika sebelum meninggal dunia, orang tuanya ini memiliki seekor sapi. Lalu sapi itu dilepas ke hutan, kemudian dia berdoa, ya Allah, pada saatnya nanti kembalikanlah sapi ini kepada anakku. Kuserahkan sapi ini kepadamu, dan pada saatnya nanti kembalikanlah ia kepada anak. Lalu tak lama kemudian maka seorang tua ini meninggal dunia. Lalu anaknya ini hidup bersama ibunya. Kemudian dia berbakti kepada ibunya. Hari-harinya dipergunakan untuk ibadah separuh, kemudian untuk berbakti kepada ibunya separuh, kemudian dia untuk mencari nafkah separuh. Pekerjaannya mencari kayu bakar. Maka ketika satu hari ibunya berkata kepadanya, anakku, engkau sudah terlalu capek, sudah terlalu lelah. Setiap hari kau cari kayu bakar, tapi penghasilanmu hanya cukup untuk kita makan dan cukup untuk kau berimpak seadanya. Ada seekor sapi yang ditinggalkan oleh bapakmu dulu. Carilah dia ke dalam hutan dengan namanya ini.
Nanti begitu kau panggil maka dia akan datang. Dan ciri-cirinya sapi itu kalau terkena cahaya matahari seakan-akan dari kulitnya itu terpantul cahaya matahari itu, seakan-akan dia bercahaya. Kemudian datanglah dia ke hutan yang ditunjuki oleh ibunya itu. Kemudian dia melihat ada seekor sapi betina yang sedang makan. Kemudian dia memanggil dan melihat ciri-ciri yang diberitahukan oleh ibunya. Lalu begitu dipanggil, sapinya datang mendekat, kemudian dia bawa pulang. Sampai di rumah, ibunya mengatakan, "Wahai anakku, sebaiknya sapi ini kau jual ke pasar." Kemudian berangkatlah dia dengan sapinya dibawa ke pasar. Lalu sampai di pasar, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat menjelma menjadi manusia untuk menguji kejujuran anak ini. Kemudian begitu ditanya, "Apakah sapimu akan kau jual?" Anak itu mengatakan, "Saya akan menjualnya." "Berapa yang akan kau jual?" Kata ibuku, "Diperintahkan aku untuk menjualnya 3 dinar." Kata si penawar ini, "Bagaimana kalau aku membelinya 6 dinar dengan catatan jangan kau beritahu ibumu. 3 dinar bisa kau ambil, 3 dinar kau kasih ibu." Kemudian anak itu mengatakan, "Saya tidak berani karena ibuku berpesan hanya menjualnya 3 dinar. Kalau demikian, kasih tahu ibumu bahwa aku menawarnya 6 dinar." Kemudian pulanglah dia mengadu kepada ibunya. Kemudian ibunya bertanya, "Kenapa kau tidak jual sapimu? Ada orang yang menawarkannya 6 dinar." "Kalau begitu juallah," kata ibunya. Kemudian dia berangkat menemui orang tersebut. Kemudian berkata, "Ibuku meridhoi akan menjualnya 6 dinar." Lalu orang itu mengatakan, "Begini saja, aku akan bayar 12 dinar asalkan kau tidak memberitahu ibumu." "Tidak bisa, aku diperintahkan ibu menjual 6 dinar. Kalau kau mau tawar 12 dinar, aku kasih tahu ibu dulu." Kemudian berangkatlah memberitahu ibunya. Kemudian kata ibunya, tanya kepada dia yang mau membeli itu, apakah dia manusia atau malaikat? Apakah ini diizinkan untuk dijual atau tidak? Kemudian berangkatlah dia. Setelah sampai di sana, kemudian dia bertanya, "Ibuku rela menjualnya 12 dinar, tapi ibuku bertanya kepadamu, apakah engkau malaikat atau manusia?" Kemudian malaikat itu berkata, "Kami diutus oleh Allah untuk menguji kejujuranmu, menguji kebaktianmu kepada ibumu. Tapi karena engkau adalah orang yang jujur, maka berkat kejujuranmu itu Allah memberikan hadiah kepadamu. Jangan kau jual sapimu ini sampai nanti dia dibeli dengan keping emas yang bisa menutupi seluruh kulitnya." Ada juga yang mengatakan kau jual dengan emas seberat sapimu ini. Wallahu a'lam. Kemudian dia kembali mengadu kepada ibunya bahwa yang membelinya itu adalah malaikat yang diutus Allah. Dia melarang aku untuk menjualnya sampai nanti ada yang membelinya. Maka ketemulah cerita ini. Di satu sisi ada pemuda yang berbohong, ingin mendapatkan harta dengan jalan yang tidak baik. Di satu sisi ada pemuda yang jujur, dia ingin mendapatkan rezeki dari jalan kejujurannya itu. Maka ketika mereka mendengar bahwa ciri-ciri sapi itu ada di sebuah desa, maka segeralah bergegas mereka untuk datang mencari sapi anak yang jujur tadi. Begitu ketemu, anak itu mengatakan, "Saya tidak akan menjual sapiku kecuali dia akan dibeli dengan keping emas yang bisa menutupi seluruh kulit sapiku ini, seluruh kulit yang berada di tubuh sapiku ini. Karena yang meninggal dunia itu adalah orang yang kaya raya, maka harta yang segitu tidak ada artinya." Maka mereka membelilah dengan keping emas yang begitu banyak. Lalu sapi itu diperintahkan oleh Nabi Musa untuk menyembelihnya. Dalam sebuah riwayat, salah satu riwayat,
bahwa yang diambil itu adalah lidahnya. Kemudian dipukullah ke mayat itu. Lalu Nabi Musa bertanya, "Wahai jenazah, wahai mayat, tunjukkan kepada kami siapa yang telah membunuhmu agar kami bisa menegakkan keadilan." Maka ketika mayat itu bangun dan melihat ke sekitarnya, ternyata mayat itu menunjukkan bahwa yang membunuhnya adalah sepupunya. Maka dengan demikian dijatuhkanlah hukuman kepada sepupunya. Maka apa yang dapat kita ambil hikmah dari kisah kejujuran dan kebohongan ini? Bahwa kejujuran itu pasti mengantar kepada kebaikan yang lebih banyak. Tetapi kebohongan itu akan mengantar kepada keburukan, bahkan mengantar sampai ke neraka. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadis beliau, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wal bir yahdi ilal jannah. Wa iyyakum bil kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilal nar." Hendaklah kalian selalu berlaku jujur walaupun itu berat, karena kejujuran itu akan mengantar kalian kepada kebaikan yang banyak, dan kebaikan yang banyak itu akan mengantarkan kalian kepada surga. Tetapi hendaklah kalian menjauhi sifat kebohongan walaupun dia kecil dan mudah dilakukan, karena kebohongan itu akan mengantar kalian kepada keburukan, dan keburukan itu akan mengantar kalian kepada neraka. Maka kalau kita lihat dari dua kisah pemuda ini, yang satunya jujur, yang satunya pembohong, dan yang jujur itu dari 3 dinar kemudian menjadi sekian banyak dinar, bahkan dia tidak bisa dihitung kelipatannya itu berapa kali lipat yang dihadiahkan oleh Allah karena berkat kejujurannya. Tetapi apa yang terjadi pada pemuda yang bohong tadi? Pemuda yang bohong tadi, dia sudah tidak mendapatkan harta, kemudian dia mendapatkan hukuman dari Nabi Musa alaihi salam. Apakah taubatnya diterima atau tidak? Wallahu a'lam. Tetapi di dunia dia sudah sengsara. Bisa jadi juga dia akan mengantarkan dosa pembunuhan, dosa kebohongannya itu kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk selalu berlaku jujur di dalam setiap kehidupan kita, dan semoga Allah menjauhkan kita dari kebohongan walaupun hanya kebohongan kecil, dan semoga Allah selalu melindungi kita dari segala macam bahaya, berikan kita kesehatan, keafiatan, dan semoga kita selalu menjadi hamba-hambanya yang bertakwa hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.